Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Perkenalkan, nama saya Soleh Adi Setiawan, penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Sika. Manajemen ASN. Di dalam manajemen ASN kita belajar mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian belajar mengenai konsep merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Dalam pelayanan publik, kita belajar mengenai konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. Di dalam World of Government, kita belajar mengenai konsep World of Government, penerapan World of Government dalam pelayanan yang terintegrasi, best practice penerapan World of Government di berbagai negara, dan implementasi World of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K, di mana PNS diangkat sebagai pegawai ASN tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki NIP secara nasional. Dan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jabatan tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah akan kebutuhan perundang-undangan. Kehadiran P3K menegaskan bahwa dalam manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru dan menumbuhkan suasana kompetisi di kalangan birokrasi yang berbasis kinerja. Peran dan kedudukan pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN dalam kali ini PNS dan P3K memiliki hak yang sama, di mana hanya ada satu perbedaan dalam kolom PNS, yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Mengenai kewajiban ASN dan P3K tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 12 poin. Kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki fungsi adalah sebagai pedoman, standar, penilaian, dan panduan norma, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Mekanisme pengelolaan ASN menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat perbedaan, di mana di PNS itu ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, pemberhentian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua yang tidak ada di P3K. Kemudian di P3K ada pengembangan kompetensi, pemutusan hubungan perjanjian kerja yang tidak ada di PNS. Fungsi korps profesi pegawai ASN. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum ketika melaksanakan tugas. Kemudian, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode etik perilaku profesi. Kemudian yang terakhir, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota korps profesi ASN sesuai peraturan perundang-undangan.
Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Fungsi dari sistem informasi ASN adalah menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Kita ke pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Perubahan pelayanan publik ada tiga, yaitu yang pertama Old Public Administration, yaitu negara menjadi tumpuan. Kemudian New Public Management, yaitu melibatkan swasta dengan tujuan profit. Kemudian yang terbaru adalah New Public Service, yaitu keberpihakan negara terhadap penyedia layanan. Perbedaan barang dan jasa privat dan publik. Prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif, efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik harus ada karena satu adalah hak warga negara sebagai amanat konstitusi, kemudian diselenggarakan karena pajak yang dibayarkan warga negara, bertujuan untuk kemajuan bangsa dan negara, kemudian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga negara serta sebagai profesi. Harus menghindari patologi birokrasi, yaitu yang pertama penggabungan organisasi, kedua duplikasi tugas dan fungsi, tiga red tape, yang keempat konflik kewenangan, yang kelima korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian tidak mau berubah. Budaya birokrasi dan sikap pelayanan publik, di mana sikap pelayanan publik harus ada passionate yaitu semangat, progresif yaitu terbaru, proaktif tidak menunggu, prom tidak khawatir, pasien sabar, proporsional tidak mengada-ada, fungsional tepat waktu. Praktik etiket pelayanan publik, di mana etiket artinya moral, yang kemudian etiket yang artinya sopan santun. Yang perlu diperhatikan oleh ASN dalam penerapan etiket adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Sedangkan pada etiket terdapat 7 poin. Yang pertama adalah politeness, adalah sopan, respectful atau menghormati, attentive, perhatian, kooperatif atau menolong, tolerance atau toleransi, informality atau ramah, self-control, menguasai diri. Whole of Government. Whole of Government merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah dengan upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, di mana terdapat pembangunan kebijakan, manajemen program, pelayanan publik, penerapan whole of government pelayanan terintegrasi, di mana barang dan jasa sesuai dengan sektor masing-masing dan dijalankan seluruh instansi pemerintah. Pentingnya whole of government dari faktor eksternal, mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan dari faktor internal, menyebabkan persaingan sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional, keberagaman Indonesia, mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan whole of government pelayanan terintegrasi melalui pendekatan dalam praktek whole of government, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Tantangan dalam praktek whole of government.
Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam world of government tidaklah sama. Yang kedua, perbedaan nilai budaya dan organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi. Berikut best practice penerapan world of government di berbagai negara. Implementasi world of government dalam perspektif kebijakan di Indonesia didasari Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tercipta pelayanan publik. Asas-asas yang berkaitan dengan world of government: 1. Kepastian hukum. 2. Kepentingan umum. 3. Akuntabilitas. 4. Proporsionalitas. 5. Profesionalitas. 6. Keterbukaan. 7. Efisiensi. Dan 8. Efektivitas. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.